Air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami berseru padamu Raja, hanya padamu. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini, melawat setiap hati kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang sudah lemah ya Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap berdiri, kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan meloncat untuk Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Milik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
akan tetap bergirang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang beban bersama Roh-Mu. Amin. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya persilakan untuk duduk kembali, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Karena sebentar kita semua akan diberikan kebenaran firman Tuhan yang selalu mengubah di dalam setiap kehidupan kita. Yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Karena kita hidup adalah membutuhkan firman daripada Tuhan. Dengan itu siapkan hati dan pikiran kita. Kita terima kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Kami percaya Tuhan, yang terbaik. ada rencana Tuhan di dalam setiap Walau kehidupan kami. keadaan Rencana yang tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, saya percaya di atas setiap pujian kita, Tuhan itu bertahta. Bertahta artinya duduk. Bertahta artinya hadir. Ketika kita memuji Dia, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di tempat ini. Tuhan itu ada di rumah-rumah saudara. Ketika saudara menyanyi, memuji Dia, Dia bertahta di atas puji-pujian. Mungkin nyanyianmu, nyanyian yang sederhana. Engkau menyanyi buat Tuhan dengan apa yang ada, yang bisa untuk engkau lakukan. Tuhan itu hadir. Dia mau memberikan damai sejahtera. Dia mau memberikan sukacita. Dia mau memberikan kemerdekaan. Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak pandang latar belakang kita, keadaan kita. Dia lihat hati kita yang rindu, yang mau memuji, menyembah Dia. Dia lihat hati kita yang rindu untuk mau menyenangkan Dia. Tuhan senang melihat setiap kita saat ini. Tuhan senang melihat saudara. Ketika saudara menyanyi, memuji Dia, Dia hadir, Dia bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di hari ini. Kami dapat menyanyi buat Engkau. Kami dapat memuji-muji Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang begitu dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang selalu mengampuni kami. Engkau yang selalu mengasihi kami. Engkau layak untuk kami puji. Engkau layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mau dengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami butuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita, terang bagi setiap jalan kehidupan kami. Firman-Mu menuntun kami. Mari Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biar semua kami diberkati oleh Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Tuhan Yesus baik buat setiap kita semua, haleluya. Saya bersyukur sekali boleh melayani Tuhan di hari Minggu ini. Ya, boleh menyanyi buat Tuhan, saya lihat Anto begitu semangat memuji Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, pada waktu dia masih sebagai pengguna narkoba. Dan pada waktu itu dia sedang terikat. Ya, dia juga punya ilmu pegangan. Ya, ada di dompet dia, ditaruh, disisipkan. Ya, ada berapa Anto waktu itu ya?
Ada banyak ya yang kita bakar ya. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu yang worship tadi, ya, beberapa tahun yang lalu kami doakan dia. Lalu Tuhan memulihkan keadaannya dengan berproses, mentalnya terus dipulihkan, diubahkan Tuhan, pikirannya menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Haleluya. Saya lihat perubahan demi perubahan terjadi. Dan saya boleh melihat Anto menjadi anaknya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia terus berdoa juga buat keluarganya, dia percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi keluarganya. Karena banyak keluarganya yang masih belum percaya kepada Tuhan. Tetapi saya selalu katakan sama dia, apapun keadaan keluargamu harus hormati. Dan kamu harus menjadi teladan. Karena kalau kamu melayani Tuhan, lalu kamu mengabaikan keluargamu, tidak menghormati keluargamu, itu sama saja bohong. Ya, seperti firman Tuhan kemarin, kita rindu akan kediaman Allah. Kita rindu akan rumah Allah. Tetapi kalau kita tidak merindukan keluarga kita, firman Tuhan katakan kita adalah pendusta. Jadi rindu akan kediaman Allah. Kita juga rindu akan keluarga-keluarga kita. Haleluya. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita. Itu hukumnya sebenarnya. Pak Paksi biar di sini biar nggak miring kepala aja. Saya lihat Pak Paksi lihat saya ada sedikit tembok di sini. Ya agak sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Saya senang kalau lihat Pak Paksi ini, puji Tuhan, makin keren ya, yang terutama imannya ya. Saya ingat juga dulu kita pernah ada bakar-bakar ya, ada jimat-jimat dari beliau. Oh, tahun berapa ya? 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. Saya ingat kita bakar tuh sampai sediain plastik ya karena. Tapi Tuhan baik, Tuhan itu baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Roma 8 ayat pertama, sudah dapat semuanya, katakan amin. Haleluya. Kita akan baca sama-sama, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang tanggal 16 ya. Nanti malam biasanya ada pawai. Tapi pasti ya situasi sekarang menyesuaikan ya dengan new normal. Besok pasti ada upacara. Ya saya juga mungkin akan ikut ya upacara di sekitar sini karena saya warga negara Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Amin. Haleluya. Indonesia tidak dijajah lagi. Haleluya. Sudah merdeka oleh karena pejuang-pejuang yang luar biasa. Setiap kali kita ada upacara ya di sekolah-sekolah, nggak harus 17 Agustus, tapi setiap Senin saya ingat ada upacara bendera. Ada yang selalu kita mengheningkan cipta. Betul ya? Hening cipta mulai. Nah, ketika kita mengheningkan cipta, kita mengingat para pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang. Kalau mereka tidak berjuang, tidak akan ada kemerdekaan. Kita pasti masih dijajah. Kita pasti masih dipaksa untuk kerja keras. Bukan keuntungan kita, bukan kesejahteraan kita, tapi kesejahteraan bagi mereka yang menjajah. Nah, pejuang-pejuang ini
kita selalu mengingat akan perjuangan mereka. Karena merekalah kita boleh merdeka. Ada kubur-kubur pahlawan. Saya punya keluarga ada yang pahlawan juga sudah. Ya. Ada yang pahlawan juga. Berjuang buat Indonesia. Lalu Indonesia boleh merdeka. Haleluya. Tidak dijajah dan kita semua boleh bebas dan kita sedang berjuang sampai hari ini. Biar Indonesia tetap makmur, Indonesia tetap damai, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita juga dimerdekakan. Siapa pejuang yang membuat setiap kita boleh merdeka? Kalau saya tanya sama anak sekolah minggu, mereka cepat jawab, Yesus, haleluya. Tapi kalau sama orang agak dewasa, agak besar, agak berpikir-pikir lama biasanya. Ya, siapa pejuang kita? Hah? Yesus pejuang kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu dia menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Dia mati buat kita supaya kita boleh merdeka. Haleluya. Dia mati buat kita supaya kita tidak ada di bawah penghukuman lagi. Dia mati buat kita supaya kita tidak ada di bawah kutuk lagi. Dia mati buat kita supaya kita bisa untuk merdeka, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Itu semua karena karya dari Tuhan Yesus. Dia adalah pahlawan kita. Kalau anak-anak sekolah minggu kita nyanyi tentang pahlawan, ya, Yesus adalah pahlawan setiap kita. Haleluya. Dan tidak ada yang seperti dia. Dia adalah satu-satunya yang bisa untuk memerdekakan kita. Tidak ada di dunia ini yang bisa untuk menebus dosa. Hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Saya mau panggil Raymond sini, Mon. Raymond kemarin sibuk sekali ya, Mon. Pelayanan terus bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, banyak orang berani berkorban bagi orang yang baik kepadanya. Saya berani berkorban untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Saya berani berkorban untuk orang-orang yang saya kenal, apalagi yang baik buat saya. Di dalam Yesus diajarkan saya untuk berani berkorban juga bagi orang yang tidak baik buat saya. Juga bagi orang yang tidak saya kenal. Nah Yesus, dia berkorban menyerahkan nyawanya pada waktu manusia sedang durhaka, pada waktu manusia sedang berdosa, pada waktu manusia sedang terhilang, dia menyerahkan nyawanya. Hanya dia yang bisa untuk mau menebus dosa, enggak ada lain. Raymond punya dosa? Banyak. Kalau saya tanya satu-satu, wow ada dosa A, B, C, D, E sampai Z. Karena kan banyak ya. Saya tidak bisa menggantikan. Saya tidak bisa menjadi pahlawan buat Raymond. Supaya Raymond bebas dari dosanya. Saya tidak bisa berkata begini kepada Allah Sang Pencipta. Saya katakan bahwa dosa-dosa Raymond biar saya yang tanggung Tuhan. Masukkanlah Raymond di sorga yang kekal. Masukkanlah Raymond di rumahmu, haleluya. Biarkan Raymond mendapatkan keselamatan. Saya mau mati buat Raymond. Segala hukuman yang mau ditimpakan buat Raymond biar ditimpakan kepada saya. Itu gak bisa terjadi. Kenapa?
Karena Tuhan akan berkata begini, lalu dosa kamu siapa yang mau gantikan? Saya juga berdosa. Saya tidak bisa menebus dosa dia. Saya tidak bisa untuk menggantikan. Yang bisa menggantikan hanyalah manusia yang tidak pernah berdosa. Satu pun dosanya enggak ada. Mau dicari manusia siapa nih? Yang enggak berdosa untuk menebus dosa. Upah dosa adalah maut. Akibat daripada dosa adalah maut. Kematian. Tuhan mau manusia diselamatkan. Adakah di antara kita yang tidak berbuat dosa? Kalau ada dia bisa jadi penebus. Kalau ada, saudara. Untuk menebus dosa. Tapi kita semua sudah berdosa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah terpisah dengan Allah oleh karena dosa. Dosa daripada Adam dan semua manusia. Semuanya berdosa, enggak ada yang enggak berdosa. Enggak ada yang bisa tebus dosa. Enggak ada yang bisa gantikan. Saya berapa kali dengar kalau saya doakan ada anak-anak yang sakit, ibunya berkata begini, biar ditimpakan saja kepada saya yang sakit. Saya enggak tega lihat anak saya sakit. Pengorbanan seorang ibu. Tapi itu enggak akan terjadi, saudara. Karena semua orang ada di bawah kuasa dosa. Semua orang ada di bawah penghukuman. Semua orang ada di bawah kutuk karena dosa itu. Sebab itu Allah punya inisiatif yang luar biasa untuk mau membuat kita merdeka. Untuk mau membuat Raymond merdeka, untuk mau membuat saya merdeka. Allah yang besar harus menjadi manusia. Manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Ingat kelahiran Yesus, ya sekalipun ini bukan Natal, tapi saya akan bicara kelahiran Yesus. Bukan karena hasil hubungan suami istri. Yesus lahir dari seorang perempuan perawan suci, yaitu Maria. Dia boleh hamil, ya. Lalu Yesus boleh lahir sebagai manusia, tapi dia adalah Allah. Allah berinkarnasi. Allah yang besar dia rela loh menjadi manusia. Dia rela. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk mau menebus dosa Raymond. Untuk mau menebus dosa setiap kita. Itu tugasnya. Itu yang harus dikerjakannya. Dia harus menyelesaikan tugasnya. Dia harus mati buat semua manusia. Sebab itu ketika Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, dia selalu berkata, jangan beritahukan kepada siapapun. Bahkan dia datang, dia tidak berkata bahwa aku adalah Tuhan. Secara langsung saudara, ada kalau kita gali, kita pelajari, menunjukkan kealahan Yesus banyak sekali. Ketuhanan Yesus banyak sekali dalam Alkitab. Tapi dia tidak datang lalu langsung mengatakan bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku. Kenapa? Karena dia punya misi, kasih untuk menyelamatkan manusia. Ada orang bertanya kepada saya, Raymond gak apa-apa ya tetap sini. Orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, di mana Yesus berkata bahwa dia itu adalah Tuhan? Secara tertulis langsung dan keluar dari mulut Yesus di dalam Alkitab. Kalau dipelajari ada banyak, tapi dia pengen yang tertulis langsung. Saya bilang gak ada Pak. Loh, benar kan gak ada? Lalu kenapa percaya bahwa dia adalah Tuhan?
Dia itu kan hanya manusia. Dia itu hanya nabi. Saya katakan, dia tidak mau berkata dia Tuhan. Karena dia mau menebus Bapa, saya kata. Tapi dia itu Tuhan. Dia menanggalkan kealahannya. Menjadi rupa. Menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai hamba. Dia memposisikan dirinya di posisi yang paling hina, yang paling rendah dari semua kehidupan manusia. Lahirnya harus lahir hina. Lahirnya bukan di rumah, tapi lahirnya di kandang yang hina. Saya selalu tanya, saya sudah tanya setiap kali saya khotbah kalau di acara-acara penginjilan, acara-acara KKR, saya selalu tanya. Saya selalu tanya begini, ada nggak di sini yang lahir di kandang? Kalau ada saya mau kasih hadiah. Nggak ada saudara. Saya sudah tanya ini di depan ribuan orang. Saya tanya, ada nggak yang lahir di kandang? Sekalipun orang tuanya peternak. Tapi dia tidak lahir di kandang saudara. Tapi Yesus dia lahir di kandang. Mengambil posisi yang paling hina dari semua kehidupan manusia. Lahirnya di kandang. Hina banget sudah. Saya tanya lagi, ada gak yang lahir di dapur? Waktu mamanya lagi masak. Enggak ada juga sudah. Rata-rata di bidan atau di kamar. Itu sudah. Allah begitu mengasihi. Dia menjadi manusia, mengambil rupa yang paling hina dari semua kehidupan manusia. Lahirnya hina, hidupnya sederhana, tapi dia penuh kuasa karena dia Allah. Tapi dia menanggalkan semuanya itu, dia harus menyerahkan nyawanya, dia harus mati buat semua manusia. Lalu dia harus matinya hina juga sudah. Tapi Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Banyak orang merendahkan Yesus dan berkata Bapa lebih besar. Ada Yesus berkata Bapa lebih besar. Itu di dalam konteks dia sebagai manusia. Ada saudara. Dalam Yohanes pasal 14. Bapa lebih besar. Tapi di dalam konteks dia sebagai manusia. Allah itu Maha Esa. Esa dan satu beda. Kalau satu ada di sini, nggak bisa ada di mana-mana. Tapi Tuhan itu esa, dia ada di sini, dia ada di sorga, dia ada di setiap tempat. Karena dia Maha Esa. Yesus ditinggikan oleh Allah. Banyak manusia mau merendahkan dia, sudah. Coba kita baca ya. Filipi pasalnya yang kedua. Haleluya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lihat di sini Allah meninggikan dia. Sebenarnya Yesus segala kuasa Allah memberikan. Allah itu roh, Yesus adalah wujud Allah. Allah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang berkuasa di sorga dan di bumi adalah Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang ragu-ragu menyembah dia. Coba kita bandingkan dalam Matius pasal yang ke-28.
Murid-muridnya pun ragu-ragu. Berpikir dia manusia atau dia Allah. Dalam ayatnya yang ke-17, Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Haleluya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berkuasa di bumi dan di surga siapa? Jangan ragu-ragu sebutnya, sudah. Siapa yang berkuasa di bumi dan di surga? Gitu dong, Yesus. Haleluya. Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus yang adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Yesus yang sudah mati buat saya, yang sudah mati buat Raymond. Sehingga Raymond boleh dimerdekakan. Sehingga saya boleh dimerdekakan. Sehingga saudara semua boleh dimerdekakan. Dan kita boleh memuji, memuliakan Allah saat ini. Raymond sudah dimerdekakan. Kalau Raymond belum dimerdekakan, waduh, mau main musik, Mon? Ya, you mau layani Tuhan, layaknya apa? Layani Tuhan itu anugerah. Udah pendosa, dulunya suka bohong, mabuk, pernah masuk penjara ya, Mon? Pernah masuk penjara, pukul orang, hidup berzina pernah ya, Mon? Pernah berzina, lalu mau melayani Tuhan. Saya minta tolong senior saya. Siapa ini? Om Cahya deh. Maksudnya senior waktu zaman dulu kalau narkoba dia lebih lama juga dari saya, 28 tahun. Saya kasih contoh ya. Nah, saya kasih contoh. Ini Om Cahya. Saya kasih contoh dia jadi Tuhan untuk hari ini. Contoh ya, jangan kamu merasa kamu Tuhan, ini contoh. Saya dan Raymond adalah ciptaannya. Saya dan Raymond dibentuk, dijadikan olehnya dari tanah liat. Lalu dihembuskanlah nafasnya, lalu saya dan Raymond ini hidup. Ketika kami hidup, kami melawan Tuhan. Dosa, arti dosa adalah hamartia, tidak tepat sasaran. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta, diciptakan saya dengan Raymond untuk memuliakan dia, untuk meninggikan dia, kita melanggar. Raymond bikin dosa sama saya, di sini kita berdua Raymond. Ini Allah yang begitu kudus. Ini contoh ya. Tapi dia sudah dikuduskan. Yang begitu mulia, yang begitu agung dan besar dan ajaib. Saya manusia yang penuh dosa bersama Raymond. Lalu kami datang dan mau memuliakan Tuhan. Kami mau berterima kasih. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau baik buat saya. Tapi saya masih begitu banyak dosa. Saya kasih contoh, dia adalah bos besar. Memang dia bos. Tuhan pasti berkati Cahya ya. Dia adalah orang yang punya perusahaan. Saya sama dia punya banyak hutang. Hutangnya bukan sedikit, miliaran. Udah punya banyak hutang, kita juga sering pukul karyawannya. Bahkan kita juga ada perkosa anak-anaknya. Jahat banget kan? Lalu kita berdua ini datang berkata begini, kami mau berterima kasih kepada Bapak. Kira-kira dia terima gak terima kasihnya? Hah? Dia terima gak ucapan syukurnya? Pasti dia akan berkata, kamu jahat. Kamu sudah melakukan hal yang begitu bejat. Kenapa kamu datang kepadaku? Kalau dia punya pengawal, sudah selesai kita berdua ini. Iya. Saudara, Allah itu kudus. Ingat saudara, Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Allah.
Tuhan katakan tanggalkan kasutmu. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Aku kudus. Lalu Tuhan berpesan kepada Musa, jangan ada yang mendekati kaki gunung. Kalau ada yang mendekati baik hewan maupun manusia, dia pasti mati. Kenapa mati? Itu tadi, karena dosa. Saya kalau mau mendekati orang yang saya hutangi miliaran nih. Saya sama Raymond udah habis pukul anak-anaknya. Ya. Udah habis tipu dia, lalu kita datang di rumahnya mau ucapin terima kasih. Ayo gimana? Oh, lapor polisi atau apa yang Om Cahya lakukan? Tutup pintu. Tutup pintu. Masih mending, itu udah bertobat berarti kalau dia masih tutup pintu. Tapi kalau dia belum bertobat, dia akan balas. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama, Allah adalah pembalas. Mudah sekali murkanya menyala. Itu ada ayat-ayatnya. Mudah sekali murkanya menyala. Jadi kalau saya mau menghampiri Tuhan, saya masih berdosa. Mati saya, saudara. Enggak ada kelayakan, enggak ada kepantasan. Saudara, tabut Allah waktu diangkat. Waktu dibawa, tabut Allah berbicara hadirat Allah di dalam perjanjian lama. Salah pikul aja saudara, ada yang salah pegang, mati saudara. Imam besar kalau dia masuk di ruang yang maha kudus itu pakai lonceng di kakinya. Lalu dia tidak boleh berbau keringat sedikit pun. Sampai ada keringat, mati saudara. Sebab itu bajunya dibuat spesial supaya dia jangan sampai ada keringat. Dia memakai baju imam untuk masuk. Tapi kalau dia ada kesalahan sedikit saja, mati di dalam ruang maha kudus. Loncengnya udah nggak bunyi lagi, udah ditarik. Itu harus diikat kakinya dengan tali. Saudara boleh lihat Tuhan itu bagaimana? Kita mau dekat-dekat Tuhan, berdosa mau dekat Tuhan, aduh, jangan harap. Kalau di dalam perjanjian lama nggak bisa, saudara. Sebelum ada penebusan, jangan coba-coba. Menghampiri Tuhan itu. Saudara kalau nggak kudus menghampiri Tuhan, jangankan menghampiri Tuhan, sebut namanya saja nggak boleh. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara sebut nama Tuhan, itu bahaya. Saudara bisa kena kutuk, bisa mati satu keluarga. Mau nyebut nama dia saja saudara. Dalam perjanjian lama seperti itu. Jangan main-main. Nggak bisa. Lihat banyak orang mati ketika mereka mau menghampiri. Mau di kaki gunung aja waktu Musa ada di atas gunung. Ketemu dengan Tuhan. Mati semua itu orang-orang. Saya mau datang, mau deket sama orang yang saya jahatin. Dia yang jadiin saya, dia yang ciptain saya. Aduh. Gak bisa sudah. Raymond gak akan pernah bisa datang. Apalagi mau melayani dia. Saya jahat sama bos nih. Lalu saya tinggal di rumah dia mau melayani dia. Paling bosnya bilang ntar lagi lu mati lu. Atau gue bawa kamu ke penjara kan. Ini yang Yesus katakan. Kalau kita mau berjalan harus berdamai dulu. Saya harus berdamai dengan Allah. Bagaimana cara saya berdamai dengan Allah? Nah ini adalah anugerah. Allah mengasihi saya. Dia harus menjadi manusia. Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus membuat manusia bisa menaikkan syukur kepada Allah. Yesus bisa membuat manusia boleh datang melayani Allah. Dia menebus dosa. Dia mati buat Raymond. Raymond kan banyak dosa nih. Saya juga dulu banyak dosa. Dan masih berproses. Saya belum sempurna. Tapi Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah mati buat Raymond. Saya layak untuk datang. Ketika saya datang kepada dia. Firman Tuhan berkata. Iman di dalam Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Sekarang saya anaknya. Ya, jadi anak Allah. Kalau dulu, waduh.
Sebelum saya percaya Yesus, sebelum saya mengenal Dia, kalau saya tidak beriman, ya, Anto kalau nggak beriman kepada Yesus, statusnya bukan anak. Dia masih ada di dalam dosanya. Dia adalah seteru Allah. Tapi ketika kita beriman kepada Yesus yang sudah mati buat kita, firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadanya diselamatkan, dimerdekakan. Ketika kita percaya kepada Yesus, status kita berubah menjadi anak. Haleluya. Kalau sudah jadi anak, saudara, ya. Kalau sudah jadi anak, Allah akan tetap baik. Apapun yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Karena saya anak. Di sini ada orang tua, saya kasih contoh, Ibu Ica. Mau senakal-nakalnya Cahya, ibu tetap sayang kan? Tetap mengasihi kan? Berapa kali ibu mendoakan dia? Berapa kali ibu berikan dia kesempatan? Berulang-ulang kali. Berapa kali? Cahya maaf ya kalau ditanya gak apa-apa ya. Pernah gak kamu nyuri kepunyaan ibu kamu? Banyak kan? Sering. Ibu Ica pernah ya? Sering ya? Betul ya? Tapi ibu berapa kali mengampuni Cahya? Bahkan berapa kali memberikan kepercayaan. Karena statusnya anak. Luar biasa kalau status anak sudah. Cahya punya banyak sekali kekurangan. Tapi Ibu Ica sebagai orang tua berjuang. Supaya Cahya boleh mengalami kemerdekaan. Haleluya. Boleh mengalami pemulihan. Demikian dengan Allah. Ketika Yesus menebus setiap dosa kita, kita diperdamaikan. Sehingga Raymond, aduh Tuhan sayang sekali sama Raymond. Ini anak Tuhan. Statusnya tetap anak. Sampai ada orang bilang gak ada mantan anak. Mantan istri banyak, mantan anak gak ada. Ya anak ya tetap anak. Kemarin anak saya ulang tahun, saya kasih hadiah dia. Sepatu, saya harus cari yang terbaik. Karena saya tanya, anak kamu suka apa kalau hadiah? Oh, sepatu juga Pak, sepatu juga. Oh, sepatu katanya. Saya kirim, dia ada di sekolah kitab. Saya cari yang terbaik, kirim. Yang paling dia suka. Saya kirim sama dia, ketika dia terima, dia bilang, makasih Pak. Terus saya bilang, Dek, Papa kasih kamu sepatu bukan karena kamu baik. Bukan karena kamu pergi sekolah kitab. Bukan karena kamu sayang sama Papa. Bukan. Tapi Papa kasih kamu sepatu karena kamu anak Papa. Haleluya. Karena identitas anak. Bukan karena perbuatannya masih banyak kurangnya. Kalau saya nilai dari perbuatan, gak layak dia terima sepatu. Pernah dia ngelawan saya. Tapi dia takut juga sama saya, saudara. Pernah dia ngelawan saya. Udah Pak, biarin aja saya. Oh gitu dia bilang. Biar aja saya mau pulang, saya mau jadi orang jahat aja. Ngomong begitu sama saya. Mau jadi orang jahat, sini kamu. Oh, di ujung cambuk ada mutiara. Tapi saya mengasihi anak saya. Sayang. Kalau ukuran untuk perbuatan baik, oh nggak pantas dia terima sepatu. Tetapi karena identitas menjadi anak saya. Apapun keadaannya, saya sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Mengasihi dia. Demikian dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memerdekakan, memulihkan. Kita sudah dimerdekakan. Kita ini anak-anaknya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. God bless Raymond. Raymond cek di situ ya. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan sudah mati buat kita. Sebab itu Raymond layak untuk melayani Tuhan. Sebab itu Raymond boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab itu kita bisa mengucap syukur. Kita bisa memuliakan dia, mengagungkan dia. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada penghukuman, berarti merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Roh. Roh Kudus ada di dalam kita, menuntun kita setiap hari. Kalau kita nyanyi lagu, sekarang saya sudah bebas,
Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darah domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Lalu menyanyi lagi. Ini tahun pembebasan. Pembebasan. Semua tawanan dibebaskan. Selesai ibadah, saya ingat ibadah di penjara. Satu anak muda datang marah-marah. Dia bilang bohong semuanya katanya. Yang mimpin pujian nyanyikan lagu ini. Ini tahun pembebasan. Saudara bebas ini tahun. Dia bilang, saya kasus pembunuhan, hukuman saya 20 tahun Pak Pendeta. Dia bilang, ini menyanyi lagu gak benar. Dia bilang, masa ini hari saya bebas. Saya bilang, sini aku mau ngobrol sama kamu. Saya ngobrol sama dia. Saya bicara dengan dia kasus pembunuhan sudah berencana lagi. Saya ngobrol sama dia. Saya bilang, maksud dari lagu ini sekalipun kamu terpenjara di sini, tapi hidupmu dibebaskan oleh darah Yesus. Kamu layak untuk memuji, layak untuk menyembah. Kebebasan yang bukan berbicara hanya bebas dari penjara ini. Banyak orang di luar tapi terpenjara, saya buka pengertiannya. Banyak orang di luar kelihatan bebas tapi mereka terbelenggu. Mereka gak punya damai, mereka gak punya sukacita, mereka gak punya ketenangan. Kamu ada di dalam penjara. Kalau kamu percaya Yesus dengan sungguh hati, menyerahkan hidupmu kepadanya, sekalipun kamu di dalam penjara, kamu akan berbahagia. Itu yang saya katakan. Sekarang udah bebas, sudah. Dari Nusa Kambangan dilempar bebas. Dia telepon saya mau minta ketemu saya. Kemarin saya udah hubungi dia. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah dimerdekakan. Percayakah sudah? Haleluya. Kita sudah dibebaskan. Tuhan sudah mati buat kita. Kita sudah merdeka. Haleluya. Sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Lalu apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Di dunia ini hidup kita hanya sementara. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Tapi bukan mau cari kematian. Tetapi selama kita hidup berbuahlah. Selama kita hidup menjadi teladanlah. Selama kita hidup muliakanlah Allah. Ada waktunya kita akan dipanggil oleh Allah. Tetapi ketika kita dipanggil pulang kita mati. Kita pergi dengan damai karena orang yang mati dalam Tuhan hanya tidur. Tuhan akan membangkitkan dia ketika Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Dimerdekakan. Saya sudah merdeka. Tapi ingat saudara, ada ayat dalam Petrus mengatakan, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan ini. Untuk kita terus hidup di dalam dosa itu keliru, salah. Kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita memuliakan Allah. Bukan untuk terus kita melakukan kejahatan. Ada ayatnya. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Saya sudah merdeka. Saya akan terus memuliakan Allah. Tapi kalau saya punya kesalahan, saya sudah ditebus. Saya tahu hidup saya ini. Rasul Paulus pernah mengungkapkan ini secara gamblang, kalau boleh saya katakan. Ya, kita baca tadi dalam Roma pasal 8, kita undur beberapa ayat. Dalam pasal 7 berarti ya. Roma pasal yang ke-7. Banyak orang saudara, dia merasa hidupnya suci sekali. Padahal dia masih juga melakukan kesalahan. Dan banyak orang menghakimi. Padahal kehidupan manusia di dunia ini, sistemnya rusak. Rusak. Manusia itu semuanya nggak ada yang nggak akan berbuat salah. Sengaja ataupun tidak sengaja. Perkataan kita bisa buat orang tersinggung loh. Coba kita baca. Roma pasal 7.
ayat yang ke-14. Atau mulai saya ayat 15 demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Maksudnya apa ini saudara? Yang dia perbuat dia nggak tahu. Yang dia benci dia nggak mau buat, itu yang dia lakukan. Inilah dosa yang membawa manusia. Manusia punya kecenderungan. Lalu ayat selanjutnya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku tidak menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Saudara, saya itu banyak memaklumi orang. Kalau orang bikin kesalahan sama saya, ya saya cuma bilang itu dosa yang ada di dalam dia. Saya belajar maklumi itu, saya doakan dia supaya anugerah Tuhan tetap ada. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap ada buat kamu. Itu dosa di dalam dia. Mungkin dia gak mau lakukan itu. Dia gak mau lakukan itu. Tapi dosa di dalam dia mendorong terus itu dia lakukan. Udah ambil aja, udah gak ada orang, ambil aja, gitu-gitu terus. Ngambil dia. Saya bilang udah itu dosa di dalam dia. Saya ingat waktu terjadi ya di rumah ini, ya di pastori kita jadi rumah singgah, banyak orang yang singgah di sini. Tiba-tiba kamar saya dibobol, jam tangan hilang. Banyak yang hilang, semuanya pada kehilangan. Kumpul lah, saya kumpul semuanya. Pulang setelah ibadah, kumpul semuanya. Saya bilang siapa yang tinggal? Oh si A. Dia tinggal, dia yang ambil semuanya. Udah kita pukul aja dia. Ada yang ngomong gitu saudara. Kumpul semuanya lagi marah-marah. Terus saya bilang, oke, saya tanya di sini, siapa di sini yang nggak pernah mencuri? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang tidak mencuri di bawah 5 kali? Kalau di atas 5 kali, jangan angkat tangan. Yang di bawah 5 kali, enggak ada. Saya bilang kalau ada yang mencuri di bawah 5 kali selama dia hidup, dia boleh pukul orang itu, saya bilang. Kamu yang pukul aja. Tapi semuanya mencuri di atas 5 kali, saudara. Lalu kita bilang begini, udah doakan aja. Oke, ada konsekuensinya. Kita doakan dia, lalu kita proses dia, kita didik dia. Karena firman Tuhan katakan, tegurlah orang yang tidak tertib hidupnya. Supaya Tuhan pulihkan dia. Dan kiranya kasih karunia Allah boleh ada di dalam kehidupan. Itu dosa di dalam dia. Saudara, kalau ada orang fitnah saudara, kalau ada orang jelekin saudara, nggak usah marah. Berkata dia, oh itu dosa di dalam dia. Maklumin aja. Haleluya. Doakan orang itu. Sebab itu Tuhan katakan doakan orang yang berbuat salah. Amin. Kalau ada orang hina kita, udah itu dosa di dalam dia. Biarin aja. Gak usah kita tersinggung, gak usah sakit hati. Kalau sakit hati kita yang jadi dosa nantinya. Nanti kita benci orang. Amin. Nah ayatnya yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ingat saudara, saudara sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Karena tubuh kita sudah terjual di bawah hukum dosa. Tuhan Yesus yang menebus kita. Amin. Lalu dikatakan, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Semua kita punya kehendak, kita punya jiwa, ada pikiran, ada kehendak. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kalau manusia cuma ingin mementingkan diri sendiri, banyak uang, kumpul harta, lalu hidup senang-senang. Pesta pora, nikmatin, itu manusia. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Banyak orang bikin kejahatan, ternyata dia nggak mau lakukan itu. Tapi dorongan, tuntutan, kondisi situasi, keadaan, wah itu yang disalahkan selalu memang iya. Banyak orang sebenarnya, Pak saya nggak mau pukul dia tapi saya nggak bisa kontrol emosi saya. Tiba-tiba saya katakan kamu saya pukul, tanganku udah jalan katanya. Aduh.
Saya nggak mau maki dia Pak, tapi tiba-tiba saya ngomong, keluar itu kebun binatang katanya. Itu sudah. Ya, saya baca lagi. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak kukehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini sifat manusia. Jadi dosa yang diam di dalam kita. Banyak orang berjuang untuk enggak lakukan kesalahan satupun. Satu hari aja kalau dia bisa lakukan, puji Tuhan. Ya, tapi setelah itu, saya pernah puasa 3 hari 3 malam. Tapi ini anugerah, bukan ada sombongkan. Saya cerita 3 hari 3 malam puasa, suci banget hidup. Di sekolah kitab pernah 4 hari 4 malam. Tapi setelah saya puasa, banyak intimidasi datang, hampir berantem saya. Saya heran, saya baru habis puasa kok hampir berantem saya. Tapi saya jaga hati saya ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong hidup saya. Amin. Lalu dikatakan apa lagi? Demikian aku dapat, ayat 21, ini sangat penting sekali, sangat bagus untuk kita pelajari. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Gimana maksudnya? Mau buat yang baik, yang jahat ada padaku. Karena orang kadang-kala mau buat yang baik, dia langsung sombong, dia merasa dia yang paling baik. Ketika kita merasa kita yang paling baik, disitulah kita jahat. Haleluya. Kita semua gak lebih baik dari yang lain. Kita hanya baik karena anugerah kasih sayang Tuhan Yesus. Dan karena dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayo, siapa yang bisa melepaskan aku? Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka. Saya manusia celaka. Saudara adalah manusia celaka. Kita semua adalah manusia celaka. Kenapa? Mau lakukan yang baik, kita jahat. Sistem udah rusak banget. Mau bikin SIM harus nyuap kadang-kala. Sama oknum. Lampu merah, aturan-aturan, semuanya kita pelanggar. Sombong aja kadang-kala kita bilang itu orang itu enggak taat, padahal kita juga sering langgar. Banyak orang kan gitu ya, kita belajar taat tapi banyak juga yang akhirnya melanggar juga. Tanpa sadar, saya juga tanpa sadar saudara. Pernah kita mau ke Bogor sama anak-anak di sini, sama Anto ya toh ya. Jalan. Ih, kok kita masuk di busway? Salah. Kita bilang apa? Salah. Udah doa deh, kita udah salah. Kalau ada polisi udah kita mengaku salah. Puji Tuhan waktu itu gak ada polisi. Tapi kan itu sudah kesalahan, kelalaian. Lagi ngobrol pelayanan, tiba-tiba masuk jalur busway. Kita ikut-ikuti, gak bisa lagi ke kiri. Udah kesalahan. Harus minta ampun kalau ketemu, kan? Kita hadapi dah. Kita harus minta ampun, salah. Itu manusia sudah. Kita manusia celaka. Ya. Coba kita baca ayat selanjutnya dikatakan begini. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mengampuni saya, dia menebus saya. Saya yang punya kecenderungan dosa-dosa dan dosa. Kecenderungan saya diubahkan, Roh Kudus diberikan untuk saya memuliakan Allah. Amin. Nah ini lagi saudara lihat ini. Ayat 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Ayo, apa pengertian?
Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara lihat banyak orang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tapi untuk kejahatan, saudara. Tapi dia berkata itu baik. Dia berkata itu baik. Ini keadaan kehidupan manusia. Dengan akal budi kita melayani hukum Allah. Ya. Tetapi dengan tubuh ini, insani, aku melayani hukum dosa. Ada dua hukum. Itulah yang terjadi di dalam proses pengiringan kita. Jangan heran kalau lihat orang jatuh, saudara. Saudara sering dengar orang jatuh enggak? Wow, penyanyi rohani besar, kalau dia worship orang-orangnya kepenuhan Roh Kudus semuanya, tiba-tiba dia jatuh. Nggak usah diketawain, sudah. Kalau dia masih ada di dalam Yesus, puji Tuhan. Anugerah kasih sayang Tuhan masih ada sama orang itu. Siapa yang mau hakim? Hanya dia yang ketahuan, belum tentu yang lain. Ya kan anak-anak Tuhan. Ini kita bicara apa adanya. Berapa banyak orang yang menyembunyikan dosa? Berapa banyak orang yang menyembunyikan kesalahan? Yang ketahuan aja. Oh si A, si B, si C jatuh. Memang di Alkitab dikatakan bahwa pada akhir zaman banyak yang jatuh. Tapi puji Tuhan kalau dia masih ingat kasih Tuhan, dia kembali. Karena Tuhan sudah menebus dia. Haleluya. Tuhan sudah menebus dia. Saya pernah doakan seorang hamba Tuhan di Polda, saudara. Di penjara. Hamba Tuhan tapi saya doakan di penjara. Masalah keuangan. Miliaran. Saya doakan. Jadi uangnya dia pakai buat saham, tapi bukan uang dia. Itu kan kerja Tuhan. Tapi di penjara dia bertobat sungguh-sungguh. Keluar dia melayani lagi, puji Tuhan. Dia ingat Tuhan sudah menebus dia. Dia tahu dia harus kembali melayani dengan sungguh-sungguh. Sekalipun sekarang orangnya udah dipanggil Tuhan. Tapi di dalam bendang pelayanan. Dalam bendang pelayanan. Nah ini kehidupan manusia. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Lalu dikatakan ayat 8. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, roh memberi kita hidup. Ingat, Roh Kudus di dalam kita ya merubah kecenderungan kita yang suka akan dosa menjadi suka untuk melayani, memuliakan Tuhan. Hidup di dalam roh. Kalau manusia biasa, inilah keadaan hidup manusia. Manusia celaka. Tapi ada Roh Kudus yang menuntun kita. Semakin hari semakin sempurna. Haleluya. Buah roh. Ada 9 buah roh. Apa itu 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa? Kesetiaan, kesabaran, kemurahan. Apa lagi? Hah? Penguasaan diri terakhirnya. Buah roh. Kita boleh hidup di dalam kasih. Sekalipun masih berproses, saudara. Karena ada 2 hukum yang berjuang di dalam pikiran kita. Tetapi kita ingat anugerah Tuhan. Kita ingat ada Roh Kudus di dalam kita. Biarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memerdekakan kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kita dipimpin oleh Roh Allah. Coba kita baca ayat yang terakhir. Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan,
Kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita dibaptis, disucikan. Lalu Roh Kudus Allah tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam saya. Roh Kudus ada di dalam saudara. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kalau Roh Kudus ada, dialah yang memimpin kita. Biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan hidup di dalam roh, tidak akan hidup di dalam daging. Memang manusia masih daging. Tetapi daging ini sudah menjadi bait Allah. Sudah menjadi rumah Allah. Haleluya. Rumah Allah. Sebab itu kita harus terus memuliakan Allah. Kita harus terus pandang kepada Allah. Kita sudah dimerdekakan. Ayo bangkit. Kalau ada yang jatuh, bangkit. Kalau ada yang lemah, kuatkan hatimu. Haleluya. Kalau ada yang bimbang, ragu, teguhkan, percaya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Hanya Dia yang memberikan kita anugerah keselamatan. Hanya Dia yang memberikan kita anugerah untuk memuliakan Allah. Hanya Dia yang membenarkan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti mengiring Dia. Jangan pernah berputus asa. Jalan terus. Pandang salibnya. Haleluya. Pandang salibnya. Firman Tuhan berkata, kita semua ini menjadi berkenan oleh karena Yesus menebus kita. Kalau kita sudah jadi berkenan, kita disebut orang benar. Firman Tuhan berkata, apabila orang benar itu jatuh, tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Haleluya. Ingat saudara, kalau saudara mengalami kejatuhan, jangan biarkan hidupmu terus terpuruk. Ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Ayo bangkit. Ayo berdiri. Ayo maju kembali. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sampai tiba masanya. Waktunya kita pulang. Selesai. Aku sudah selesai dalam pertandingan hidup. Hidup adalah pertandingan. Terus lakukan yang terbaik. Tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Kita akan berdoa saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi setiap kita semua. Tuhan sudah menebus kita. Kita layak untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan Dia. Ayo cepat pemain musiknya. Kita mau nyanyi satu lagu di hadapan Tuhan. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Ada lagu lama. Lagu yang layak. Yang layak ditinggikan itu apa? Hanya Kau yang layak. Yang suci. Gimana lagunya belum? Oh, Kau saja yang suci, gitu ya. Tahu lagunya ya, Mon? Awalnya apa, Mon? Lagu lama itu, lagu lama. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kami mau sanjung Engkau. Kita bangkit berdiri semua yang ada di rumah pastori ini. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam bersaraku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Yang lain.
sanjung Kau di tempat tinggi. Kita nyanyikan lagu ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan dari awal. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung, kami menyanjung Engkau Tuhan. Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah imam besar kami. Ku sanjung, mari sanjung Dia lebih daripada yang lain, lebih daripada harta saudara, lebih daripada orang-orang yang Kau kasih. Sanjung Dia, tinggikan Dia. Sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Tuhan senang melihat saudara sambil angkat tangan saudara. Sanjung Dia. Kau di tempat tinggi. Dia Allah yang baik, Dia penuh dengan kasih. Dialah yang menyelamatkan setiap kita. Dialah yang memberikan anugerah. Dialah yang memberikan keselamatan. Dialah yang begitu baik. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Engkau saja yang suci. Haleluya. Yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kami berkata bahwa hanya Engkau yang suci. Hanya Engkau yang layak disembah, layak dimuliakan, layak diagungkan. Ya Rabb. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kami adalah anak-anak.
Terus ampuni kami Tuhan bila ada kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mau hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus Allah. Roh Kudus membawa kami untuk mengasihi Tuhan. Roh Kudus membawa kami untuk mengasihi sesama. Roh Kudus membawa kami kepada segala kebenaran Allah. Ini kami semua di hadapan-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hidupmu selalu diawasi, dilihat, dijaga oleh Tuhan. Engkau patut untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Engkau patut untuk selalu memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupanmu. Kalau ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan mau kuatkan. Ada yang bimbang, ragu, Tuhan mau teguhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan yang sakit. Kalau ada di antara saudara yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, saat ini angkat tanganmu tinggi. Menyerah kepada Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya. Dia berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kelegaan. Terima kelegaan itu saat ini. Tuhan berkata, jangan takut dengan situasi yang sulit. Aku tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Tuhan yang pegang kendali kehidupanmu. Kalau ada yang disakiti oleh sesama, mungkin engkau difitnah oleh keluargamu, mungkin engkau dilukai oleh perkataan-perkataan orang sekitarmu. Tuhan pulihkan hatimu, lepaskan pengampunan, belajar untuk memberkati. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus. Engkau yang mulai ragukan Yesus. Engkau mulai pertanyakan apakah dia Tuhan atau bukan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Hanya melalui dialah kamu akan beroleh keselamatan. Hanya melalui dialah kamu akan menerima sorga yang kekal. Percaya, jangan ragukan dia. Siapa yang percaya akan melihat mujizat. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Teguhkan, jangan tinggalkan Yesus. Jangan mundur, jangan pernah tinggalkan dia. Terus melayani Tuhan. Kalau engkau berpikir engkau gak mau melayani lagi, itu salah. Layani Tuhan, layani dia. Pandang Tuhan, engkau bukan memandang manusia. Jangan pandang manusia, pandang Tuhan. Layani dia. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saudara kita sedikit menyembah dia. Di tempat ini sembah dia. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak. Oh haleluya, ada damai sejahtera Tuhan sedang diberikan. Sedang dilimpahkan bagi setiap kita. Bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang ikut beribadah online. Oh haleluya, 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 haleluya. Terus sembah dia, engkau layak. Engkau pantas menyembah Allah. Engkau pantas memuliakan Allah. Glory, haleluya. Sembah dia. Rasa hausmu sedang diisi oleh aliran air Roh Kudus Allah. Glory, glory.
Engkau sangat baik. Teramat baik Tuhan. Sangat baik Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Kami sudah menerima firman. Kami sudah dikuatkan. Kami sudah dimerdekakan. Kami akan terus memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bertepuk tangan memuliakan Allah kita. Haleluya. Ada permintaan dari jemaat, ya silakan duduk dulu. Ya karena beberapa waktu ini selama 5 bulan kita tidak pernah ada persembahan, ya dan memang saya katakan gak usah ada persembahan. Tetapi usul dari jemaat-jemaat sendiri mengatakan bahwa karena banyak juga yang datang di rumah pastori lumayan, ya kita harus social distancing, kita harus jaga kesehatan, kita cuci tangan, kita pakai masker, ya dan kita jaga jarak. Nah ketika semuanya sudah hadir, maka jemaat mengusulkan kepada saya untuk kita memberikan persembahan, ya. Jadi yang datang saja, yang memberikan, yang di rumah tetap berdoa saja, tetap semangat, ya. Jadi kita akan ada persembahan 1 kali saja untuk kemuliaan Tuhan, ya. Saya serahkan kembali kepada pemimpin puji-pujian. Kita angkat 1 pujian di hadapan Tuhan, ayo lihat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati hidup kami di mana hari-hari yang kami sudah lalui begitu berat. Begitu juga dengan bangsa ini di mana begitu berat yang harus kami lalui. Baik dalam setiap aktivitas pekerjaan sepanjang minggu yang kami sudah lalui. Tuhan, kami sudah nikmati berkat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu gembala kami yang ada. Engkau berkati, Engkau jagai, Engkau bentengi kehidupan setiap pelayanan apa yang menjadi pekerjaan yang Kau percayakan baginya. Sehingga apa yang disampaikan barusan, kami setiap yang mendengarnya terus menjadi penguat iman kami
untuk melakukannya dengan baik dan benar. Karena arti kemerdekaan itu adalah benar adanya yang daripadamu. Sehingga kami anak-anakmu yang percaya akan terus menjadi garam, akan terus berdampak bagi sesama, terlebih bagi bangsa dan di sekitar kami yang berada. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu bersama keluarga, setiap kebutuhan, kesehatan, dan setiap apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih lagi dia Tuhan. Sehingga dia semakin kecil, Engkaulah yang semakin besar di hadapan kami yang mendengar. Tuhanlah yang tahu. Engkau yang membukakan hikmat sehingga apa yang disampaikan terus-terus menyala di hati kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati istri hamba-Mu bersama anak-anak. Kau jagai mereka sehingga setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu gembala kami yang ada. Terus Engkau yang ada di hatinya. Tuhan, Kau berkati juga dengan pelayan-pelayan hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang menjagai mereka dalam kesehatan, dalam setiap kebutuhan mereka juga. Begitu juga dengan hamba-hamba yang ada di pastori ini. Engkaulah yang bertanggung jawab. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan yang ada. Sehingga mereka tidak pernah takut bahwa Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang ada, yang hadir hari ini. Kau lawat mereka, Kau juga berkati kehidupan kami. Dalam setiap pekerjaan kami, Engkau yang lihat Tuhan. Begitu juga dengan jemaat yang ada di rumah, yang mungkin rindu hadir secara langsung untuk beribadah bersama-sama kami. Kau lihat hati mereka. Kau berikan kesehatan bagi mereka semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Di mana besok tepat 75 tahun Indonesia merayakan kemerdekaannya. Biarlah setiap rencana, apapun yang terjadi demi bangsa ini, apapun yang menjadi keputusan para pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah, itu menjadi keputusan-Mu yang terbaik. Engkau yang sudah berjuang bagi bangsa ini. Tempat-Mu sudah yang terbaik di tempat Allah Bapa yang kekal di surga. Biarlah jasa-jasa yang Kau para pahlawan lakukan akan kami terus perjuangkan demi masa yang ada. Sehingga kami anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, yang ada di swasta, yang ada di jalan, biarlah kami terus takut akan Engkau. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Tuhan,
Kau berkati pendeta, misionaris yang dalam pelayanannya di pelosok-pelosok, yang mungkin tidak terjangkau. Saat ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berkati juga mereka. Begitu juga dengan gereja-gereja yang ada, yang mungkin ada kebutuhan di tempat mereka masing-masing. Kau berkati Tuhan, sehingga kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Mungkin karena social distancing dan lain-lain, kami tidak bisa hadir secara langsung. Tapi saat ini Bapa, Yesuslah yang ada di hati kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Indonesia demi kemuliaan-Mu. Indonesia maju bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, Engkau yang sempurna. Dan saat ini Bapa, kami akan terima berkat. Dalam nama Yesus. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat. Anugerah kasih sayang Tuhan yang begitu besar dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Teruslah bersyukur, teruslah mengasihi Allah, teruslah mengasihi sesama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati setiap kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat daripadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat hari Minggu. Shalom. Hati yang gembira adalah